Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian, pemohon dan juga termohon. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, di sini saya selaku mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak ingin menyampaikan terlebih dahulu aturan mengenai mediasi pada kali ini. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara mediasi, yang mana itu telah diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial, dan ini diselesaikan secara tripartit, yaitu ada dua belah pihak yang bersengketa dan juga ada mediator yaitu saya. Saya sendiri telah ditunjuk oleh kedua belah pihak dan saya berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Pasuruan. Oke, untuk itu supaya mempercepat, saya silakan dulu kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, saya silakan kepada pemohon untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih mediator. Di sini saya sebagai Nanang Kosimas Ruhin, Ketua Serikat Pekerja. Apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum? Iya benar, mediator. Kuasa hukumnya tolong perkenalkan diri Anda. Ya, saya sendiri mediator. Nama saya Kemal Juniardi. Saya di sini mendampingi Ketua Serikat Pekerja sebagai kuasa hukum. Ada kartu tanda advokatnya? Ada mediator. Tolong sampaikan ke sini. Oke. Terima kasih. Selanjutnya pihak termohon silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, saya Akbar Fanis Ananda. Di sini saya selaku Direktur dari PT Hamtaro Pratama. Apakah saudara juga didampingi kuasa hukum? Ya, saya didampingi oleh kuasa hukum saya di sini, ya kan Pak Sogi. Ya benar, nama saya Sogi sebagai kuasa hukum dari Direktur. Tolong tampilkan kartu advokat Anda. Baik. Advokat baru ya? Magang? Iya. Oh ya. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin mendengar sebenarnya permasalahan apa yang melatar belakangi terjadinya sengketa kepada kedua belah pihak ini. Untuk itu, saya silakan dahulu kepada pemohon untuk menjelaskan sebenarnya apa yang menjadi latar belakang permasalahan ini. Kepada pemohon, saya persilahkan. Baik, terima kasih mediator. Jadi dalam perundingan kali ini kita akan membahas mengenai besarnya upah minimum dari pekerja dan upah kerja lembur dari pekerja itu sendiri, serta pembayaran keterlambatan. Seperti itu mediator. Yang seharusnya sebanyak 75 orang upah minimum yang seharusnya dibayar oleh perusahaan itu senilai 4.098.000, akan tetapi dibayar 3 juta, sehingga kekurangannya 1.098.000. Seperti itu mediator. Dan hal itu membuat para pekerja merasa dirugikan dalam waktu gitu, mediator. Mungkin kuasa hukum saya akan lanjutkan untuk merinci beberapa hal dibicarakan dalam mediasi kali ini, mediator. Terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada kuasa hukum saudara pemohon. Iya, Bapak Mediator. Berdasarkan keluhan para buruh di PT Hamtaro bahwa gaji yang diberikan oleh PT Hamtaro selama 4 bulan terakhir itu sebesar 3 juta. Padahal berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/65/KPTS/013 tahun 2018 tentang upah minimum kabupaten kota di Jawa Timur, bahwa upah di UMK Kabupaten Mojokerto itu sebesar yang tadi disebutkan Bapak Nana Mukti, yaitu 4.099.000. Tapi malah yang dibayarkan oleh oleh perusahaan PT Hamtaro itu hanya sebesar 3 juta. Seperti itu sekiranya mediator.
Baik, jadi saya bisa ambil satu konklusi bahwa ini semua sebenarnya permasalahan gaji dan juga uang lembur yang belum atau tidak dibayar oleh pihak perusahaan, begitu ya, Pak pemohon? Iya, benar mediator. Baik, sebelumnya saya ingin tanya dulu, Bapak sudah berapa tahun bekerja di perusahaan tersebut, Pak? Untuk saat ini saya sudah kurang lebih 4 tahun mediator bekerja Oh, eh, udah lama ya? perusahaan. Iya, sejak PKWT apa tanggal PKWTT? Pekerja tetap apa pekerja sementara? Tetap. eh sebenarnya saya itu sistemnya kontrak mediator. Jadi awal Oh, kontrak tapi saya itu 8 Februari 2017 yang sampai saat itu diperpanjang lagi menjadi 3 tahun ke depan oh mediator ya, Pak seperti ya. itu. Baik, paham. Baik, saya udah paham ya semuanya. Ada keluhan-keluhan dari pihak Anda. Kemudian kepada termohon, bagaimana termohon menanggapi saudara pemohon yang mengatakan bahwa selama ini gaji lemburnya tidak dibayar, juga ternyata mereka dibayar dengan tidak sesuai UMR. Apakah benar seperti itu atau seperti apa? Mohon penjelasannya Pak termohon, Pak Direktur, supaya kita semua paham dan enak nantinya bagaimana ke depannya gitu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam. Ini saya cukup kaget nih saudara Nanang Mukti tiba-tiba melaporkan saya di sini. Jadi memang benar dari saudara Nanang Mukti ini sistemnya memang kontrak. Dia pada awalnya itu 1 tahun karena kinerjanya bagus, maka diperpanjang kontraknya selama 3 tahun. Bisa ditanyakan sendiri kepada saudara pemohon ini, selama tahun-tahun sebelumnya saya membayar gaji itu sesuai dengan yang disepakati. Saya tidak pernah tidak membayar gaji. Tapi ada beberapa alasan di sini kenapa saya tidak membayar gaji kurang lebih tahun keempat ini. Semua itu tidak bisa dipungkiri karena ada faktor dari kegiatan kelancaran produksi, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, jadi kegiatan kelancaran produksi ini mau tidak mau akan berdampak terhadap penghasilan perusahaan saya, yang di mana saya juga mau tidak mau akan mengurangi terkait dengan gaji-gaji dari para buruh saya, meskipun sebelumnya sudah disepakati sekian-sekian nominal gajinya. Sebenarnya ini di luar kehendak saya karena alasan pandemi dan sebagainya. Mungkin dari kuasa hukum saya bisa lanjut memperinci, karena beliau sudah mewakili saya terkait dengan data-data perusahaan saya. Silakan baik. Pak Sogi. Terima kasih. Saudara Nanang tadi mengatakan bahwa baru masuk 2017 dan diperpanjang selama 3 tahun. Berarti kan harusnya berakhir pada bulan Februari. Mengapa Anda masih mengajukan pada bulan ini? Sedangkan kan otomatis kontrak Anda itu sudah habis. Paham. Kepada pemohon, kira-kira apa tanggapan saudara dengan pernyataan saudara termohon tadi? Bukan mereka itu tidak mau bayar, tapi mereka juga saat ini kan saudara tahu sendirilah, sedang pandemi, ya keuangan di mana-mana bisa dibilang ya susah lah ya. Ya benar, yang mulia. Pelaku-pelaku UMKM pun ya kita tahu semua ya. Negara pun Jadi resesi, sekarang ya kan? mediator akan menjelaskan atau mediator akan Bukan, saya cuma reframing apa yang tadi Oh, dikatakan. mohon Ya, maaf untuk diam dulu, biarlah mediator berbicara. ya makanya. Oke, silahkan Pak pemohon untuk menjelaskan. baik. Terima kasih mediator. Jadi saya awal masuk itu kan tanggal 8 Februari 2017, berjalan selama 1 tahun dan dilanjut kontrak selama 3 tahun ke depan. Itu saya baru kali pertamanya mengalami pembayaran gaji tidak sesuai UMR dan upah lembur tidak sesuai seperti itu dan ketelatan pembayaran. Baru kali Baik, ini baik. saya mengaku Ya, perusahaan saya itu baik. baru kali ini Yang mulia, melakukan hal yang itu. Baik, Jadi yang mulia. Anda tadi mengatakan bahwa Anda mewakili 75 orang pekerja. Saya minta iya, dokumennya ya, tanda tangan mereka semua.
dan menyerahkan Baik, pada yang Anda sebagai ketua. Mediator, Ini dokumennya. dokumennya kami punya semua. Iya. Kemudian Yang sudah mengenai keuangan Anda tidak dibayar juga serahkan nanti ke saya ya. Supaya saya punya bukti Baik, juga untuk menolong saudara buruh, maksud saya teman-teman Anda. Mohon maaf Boleh. Sudah jika saya kasar. kepada kuasa saya mediator. Jadi begini, Bapak Mediator. Sebetulnya para buruh ini hanya meminta haknya sebagai para buruh. Jadi kan di sini sudah ada dasar hukum yang mendasari bahwa gaji itu harus dibayar sesuai dengan UMK Kabupaten Mojokerto tadi. Jadi di sini permasalahannya PT Hamtaro itu tidak membayar sesuai UMK. Jadi para buruh ini dan diwakilkan oleh Ketua Serikat Pekerja ini UMR Pak UMR. UMR apa UMK yang jelas? UMK Mojokerto Yang jelas, Pak. Bapak UMK Mojokerto. Oke. Supaya saya jelas. Tadi Baik. yang pasal tadi yang saya sebutkan tadi di awal itu UMK Mojokerto yang 104.099.000 tapi hanya gajinya itu 3 juta. Jadi di sini sebetulnya Ketua Serikat Pekerja ini mewakili para buruh itu hanya memperjuangkan haknya sebagai para buruh sesuai dengan peraturannya yang ada di Mojokerto begitu. Baik, saya sudah memahami apa yang dikeluhkan oleh saudara pemohon dan juga saudara kuasa hukumnya. Intinya Pak Direktur, mereka ini memperjuangkan hak-hak mereka. Apa yang telah mereka kerjakan, itulah yang harusnya mereka dapatkan sesuai dengan gaji UMK dan juga lembur yang mereka kerjakan harusnya kan juga dibayar. Nah, tapi saya paham Anda pasti punya pertimbangan lain juga kenapa sampai saat ini tidak membayar. Silahkan Anda memberikan penjelasan Anda supaya kita semua paham dan memahami. Karena kalau saling memahami, insya Allah persoalan ini akan tuntas dan cepat selesai. Seperti itu, silahkan Pak. Jadi gini Pak, saya di sini selaku Direktur PT Hamtaro kan juga merasa dirugikan pada saat situasi pandemi seperti ini. Bukan hanya pihak pemohonnya saja yang merasa dirugikan. Saya tidak berniat tidak membayar. Saya ada niatan untuk membayar, tapi saya meminta jangka waktu di sini. Soalnya perusahaan saya juga lagi krisis di sini ekonomi. Dan juga kan sini seharusnya simbiosis mutualisme lah. Pihak pemohon juga kan sebagai buruh saya bekerja atas perusahaan saya ikut membantulah sekiranya ekonomi saya perusahaan saya. Nah, saya meminta jangka waktu 2 bulan. Dan juga terkait upah lemburnya itu Pak. Saya sangat takut ada kekurangan di sini. Soalnya kan kita tidak punya bukti yang spesifik di sini. Berapa jumlah buruh yang melakukan lembur dan sebagainya. Toh dengan bukti-bukti yang seperti itu, kalau semuanya mengaku, saya juga ikutan lembur. Dan kami kan sebagai pihak perusahaan juga merasa dirugikan. Kalau harus membayar semua upah lembur itu kepada semua buruh. Padahal semua buruh tidak melakukan lembur. Seharusnya dari pihak perusahaan itu memiliki catatan membayar, saya cuma minta bukti yang jelas. sudah melakukan Kuasa lembur hukum atau tolong tidak. sabarkan dulu Anda. Tenang dulu. Legal nggak catatannya? Di sini ada. Jangan-jangan banyak yang mengaku-ngaku lagi. Saya ikut lembur. Saudara kuasa hukum, saudara pemohon, saudara termohon. Benar itu. Sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Tapi saudara pemohon ini saya rasa seperti peribahasa. Kacang yang lupa pada kulitnya. Dia itu sudah bertahun-tahun diberi gaji enak. Cuma 4 bulan saja dia gugat. Mediator di sini bukan permasalahan 4 bulan atau tidaknya. Masalahnya keluarga buruh yang di rumah sana itu banyak yang belum makan. Uang sekolah. Mohon maaf Pak Mediator. Saya interupsi sekali. Jadi gini loh. Silakan. Pihak pemohon ini kan selaku ketua serikat buruh seharusnya bisalah mengayomi para anak buahnya, para buruh-buruh yang lain. Jangan semata-mata saja dia itu menceritakan masalah pribadi. Bapak Mediator, mohon maaf semuanya. Kita di sini sedang mediasi. Janganlah sampai ada salah menyalahkan. Di sini kita ada mediator yang mana mediator itu. Saya rasa kuasa hukum dari pemohon kurang memahami esensi dari mediasi. Bukannya kurang memahami esensi. Mediatornya kurang tegas di sini. Bapak mediator, saya mohon untuk dapat membimbing mediasi ini agar berjalan dengan lancar.
Dari kedua permasalahan tadi, saya bisa ambil kesimpulan. Dan inilah anjuran saya sebagai mediator pada kali ini. Ingat ya, dari 100 mediasi yang pernah saya lakukan, cuma satu kali saya gagal dan saya tidak mau menambah. Intinya saya menginginkan agar mediasi kali ini juga berjalan dengan lancar. Jadi anjuran saya adalah, yang pertama, dengar nih. Yang pertama, saya menganjurkan kepada pihak direktur maupun seluruh jajaran dan juga maksud saya perusahaannya untuk membayar semua gaji-gaji para pekerja sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak pekerja. Kemudian yang kedua, terkait dengan para pekerja yang mogok kerja dan tidak bekerja, mereka tidak terkena sanksi karena itu diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan biasa-biasa saja sebenarnya itu tidak mendapat sanksi sebenarnya. Yang ketiga, sesuai daripada apa yang diminta oleh termohon tadi, mereka meminta waktu untuk pembayaran ini berapa bulan tadi, Pak? 2 bulan, Pak. 2 bulan. Mereka meminta waktu 2 bulan untuk menyelesaikan semua pembayaran hutang tersebut. Bagaimana kira-kira kedua belah pihak menyetujui hal tersebut? Baik, Pak Mediator. Direktur gimana, Pak Direktur? Baik, Pak. Baik, Nah, Pak. jadi kepada pihak pemohon, tolong sampaikan kepada teman-teman Anda semua, jangan lagi mogok kerja ya. Baik-baik kerja di sana ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jangan mogok lagi ya, jangan mogok kerja lagi. Baik-baik kerja di sana. Dan gaji Anda semua dibayar 2 bulan nanti. Kepada Pak Direktur juga, kalau misalnya ada permasalahan mengenai perusahaan Anda, tolonglah konsultasikan juga pada ketua serikat buruh ini ya. Mereka juga berhak mengetahui bagaimana transparansi perusahaan Anda. Ya, Betul. dua belah pihak sudah menyetujui, maka kita akan masukkan ke dalam bentar saya cari dokumennya dulu. Kita masukkan ke dalam risalah mediasi antara kesepakatan kedua belah pihak yaitu PT Hamtaro dan para pekerja yang diwakili oleh Pak Nanang Mukti selaku Ketua Serikat Pekerja. Dibantu oleh saya sebagai mediator dari Disnaker Trans Kabupaten Pasuruan ya. Kita masukkan nanti ke risalah mediasi ya. Ya Pak ya? Baik, Pak Mediator. Baik, Pak. Baik. Jadi Anda jangan menggugat-gugat lagi ya. Jadi terima kasih kepada para pihak baik-baik di sana dan saya juga bersyukur artinya dari 101 mediasi yang telah saya tangani baru 1 kali tidak berhasil dan alhamdulillah kali ini berhasil. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak. Baik-baik. Saya nanti akan masukkan semuanya ke dalam risalah mediasi dan akan saya kirimkan kepada kedua belah pihak. Saya harapkan para pemohon baik-baik, para termohon juga baik-baik, sama-sama baik-baik agar dunia kita menjadi lebih baik. Terakhir, saya ingin sampaikan bahwa jaga kesehatan kalian juga ya. Keluar rumah pakai masker supaya kita semua terhindar daripada COVID-19. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.